Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Okay, wabarakatuh. our Hello content everyone, today my is name is Indah history of Islamic Rahayurani. Today I will civilization. in the Explain to Abbasiyah you period history for of humanity Islamic and civilization. civilization. The During first, the Abbasiyah the period. first content is about development of the Abbasid Daulah is their 5 periods, and the second the role of Muslim scientists. Uh, and in here is there we will talk about Islamic science disciplines, and the third is the role of Muslim scientists. We will talk about general science disciplines, and the last is about beauty and art in uh, Abbasiyah period. The history of the founding of the Abbasid dynasty is In its certainly development, the inspirable Abbasid from the Daulah was history of divided into the five decline of periods. the Umayyad Five dynasty. periods, The namely the history first of the period decline in of the which Umayyad is the dynasty name began the with Abbasid the Caliphs decline in had full morals power, in and also moral the of second the period leader is of called the the period Umayyad of dynasty. Turkish Four influence, and the successor third caliph after period. During Muawiyah this and time, the Abbasid Daulah was Abdul under Malik, the rule of except the Marwan, who Bani became the last Buwayhid. caliph or And also, Khalifah, the proved fourth to be period in this period incompetent was marked or by the rule called be of said the Seljuk to be Bani immoral. over the Abbasid Even the Daulah. Khalifah And the before last is Hisham, starting five with period. Yazid, first This Yazid, period saw the treacherous Abbasid caliphs hunting, no longer drinking under parties, the rule of a and particular also being dynasty. immersed in They music and were free to poetry rule, rather than but reading the only in Quran or Baghdad and in dealing with surrounding. Nah, state matter. dalam perkembangannya, Okay. Daulah Abbasiyah ini dibagi So menjadi 5. Yang pertama itu Khalifah Abbasiyah bahwasannya berkuasa penuh, yang kedua sejarah itu berdirinya bisa dinasti dibilang Abbasiyah itu tentu tidak terlepas periode dari sejarah Turki, kemundurannya pengaruh dinasti Turki. Umayyah. Kemudian yang Yang ketiga mana sejarah kemunduran itu Daulah dinasti Abbasiyah di Umayyah bawah ini kekuasaan berawal Bani dari Buwayhi. bobroknya akhlak para Kemudian yang pemimpin keempat ada dinasti Bani Umayyah pada saat itu. ditandai Nah, dengan 4 kekuasaan pengganti Bani Saljud khalifah setelah atas Muawiyah Daulah dan Abbasiyah. Abdul Kemudian Malik yang kecuali kelima Marwan ini yang menjadi Bani kekhalifahan Abbasiyah ini terakhir Khalifah Abbasiyah ini terbukti tidak tidak lagi berada cakap di bawah atau bisa kekuasaan dinasti dikatakan tidak tertentu. Mereka bermoral. merdeka berkuasa, akan Bahkan para tetapi khalifah hanya di Baghdad dan sebelum sekitarnya. Hisham pun yang dimulai oleh Yazid I lebih Okay, suka and also in berburu, this period, kemudian the pesta Bani Abbas minum, government kemudian reach is tenggelam it's dalam alur musik we dan get puisi the ketimbang name membaca we call Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Nah, famous with kemudian the name Golden Age. berpoya-poya dalam In kemewahan. Oleh karena itu, politically, the oleh caliphs were karena strong meningkatnya figures and were kekayaan the dan center melimpahnya of budak political menjadi and fenomena religious umum, power bahkan keluarga of the khalifah same ini time. tidak lagi On berdarah the other Arab hand, the murni. prosperity of the people the highest level. This period also success in preparing the foundation for the development of philosophy and science in Islam. Nah, sebenarnya pada periode pertama ini pemerintahan Bani Abbas itu mencapai masa keemasannya, baik secara politis. Para khalifah adalah tokoh yang kuat yang merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Yang mana sebenarnya zaman keemasan Bani Abbas ini sebenarnya udah dimulai sejak pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur serta pada masa Khalifah al-Mahdi. Nah, akan tetapi popularitas Daulah Abbasiyah itu mencapai puncaknya ketika nanti pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya yang bernama Al-Ma'un. Ini we will talk after this slide. Okay, as explain, I have explained to you at if in the first period the Bani Abbas government reached its peak, it's a golden or the name golden age. Politically, the caliphs were strong figures and was the center of political and religious power at the same time. On the other hand, the prosperity of the people reached the highest in a highest level. Okay, in this period was also successful prepared the foundation for the development of philosophy and internal science Islam. However, after this period ended, the rule of the Bani Abbas began decline in politics, although philosophy and science continued develop. In fact, the golden age of the Bani Abbas has began signs of Mansur as well as during the time of Caliph al-Mahdi. But the popularity of the Abbasid Daulah reached its peak during the time of Caliph Harun al-Rashid, and he is soon
of Khalifah al-Mahdi. And Harun al-Rashid uses much of his wealth for social purpose like hospital, medical, and pharmaceutical, educational institution were established. In this time, they are already at least 800 doctors. Beside that, public beds were also built. Welfare, social, health, education, science, culture, and literature are of the era. It's a golden. And it was during this period that the Islamic State positioned itself as the strongest and unrivaled country. Nah, yang sebelum yang udah saya jelaskan bahwasannya pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas ini mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah adalah tokoh yang sangat kuat dan mempunyai mempunyai kekuatan, mengaruhi. Kemudian merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Dan di sisi lain, kemakmuran masyarakat itu mencapai tingkat tertinggi. Nah, periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode keemasan ini berakhir, pemerintah Bani Abbas itu mulai menurun dalam bidang politik. Pemerintahan Bani Abbas itu mulai menurun, mulai drastis, enggak drastis juga, mulai anjlok gitu. Personalitinya, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuannya itu terus berkembang. Sebenarnya zaman keemasan Bani Abbas ini telah dimulai dari Al-Mansur, masanya Al-Mansur dan pada masa Khalifah Al-Mahdi. Akan tetapi popularitas Daulah Abbasiyah itu mencapai puncaknya itu ketika pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid gitu. Yang mana kekayaan banyak dimanfaatkan oleh Harun ar-Rasyid ini untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat mungkin sekitar paling tidak 800 orang dokter di samping pemandian umum yang juga dibangun. Ya, pada masa saat itu di kekhalifahannya mereka pada dinasti Abbasiyah, bayangkan udah 800 orang dokter yang sudah dibangun. Kemudian selain itu juga dibangun kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusasteraan berada pada zaman keemasan ini. Okay, now we will talk about Khalifah Harun al-Rashid. History states that the peak of Baghdad golden age occurred during the Khalifah of Harun al-Rashid. The first become the center of the world with an extraordinary level of prosperity and international role. So era of intellectual revival and building the Baitul Hikmah library. As we know, Baitul Hikmah is a famous library in Baghdad. Nah, sejarah itu menyebutkan bahwa puncak zaman keemasan Baghdad itu terjadi selama masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Meskipun Harun ar-Rasyid ini usianya kurang dari setengah abad, Baghdad pada saat itu mulai menjadi pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Nah, Baghdad ini menjadi saingan tunggal bagi Bizantium. Kejayaan berjalan seiring dengan kemakmuran kerajaan, terutama ibu kota. Nah, pada saat itulah Baghdad itu menjadi kota yang tidak ada bandingnya di sekitar Jazirah Arab. Istana kerajaan dengan bangunan di sana itu ditambah untuk para haram atau kemudian pembantu laki-laki dan penjabat-penjabat khusus penempatan yang menempati sepertiga kota lingkaran itu. Kemudian bagian yang paling mengesankan adalah ruang pertemuan yang dilengkapi dengan karpet golden dan bantal terbaik dari timur. Nah, selain itu, zaman ar-Rasyid ini kan dia merupakan zaman yang tadi kebangkitan intelektual. Nah, kebangkitan intelektual ini, gerakan intelektual itu ditandai oleh proyek penerjemahan karya-karya berbahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan Yunani ke dalam bahasa Arab.
Selain mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan, beliau itu juga membangun perpustakaan Baitul Hikmah. Nah, salah satu mana Baitul Hikmah ini kita tahu ya, merupakan perpustakaan yang terkenal dan berkelas dunia, merupakan perpustakaan terbesar kalau tidak salah, kalau salah tolong diingatkan. Yang mana perpustakaan tersebut itu mencerminkan peranan ilmu di dunia tanpa dapat diketahui batasannya, dan salah satu pembendaharaan ilmiah yang paling bernilai dalam pemikiran Islam. Okay, the next is Kanaun, Khalifah Al-Ma'mun, Kanan as Khalif, who really love but this Khalifah, uh, uh, Kanau or famous, who really love with philosophy, and also in his Khalifah, is there what rich. The first, it promoted the translation of foreign books, and the second, founded many schools. One of his most important work was the construction of Baitul Hikmah, and also become a center of culture and science, also religion, and the science and method of interpretation began to develop, especially two method of interpretation, namely is tafsir bil Ma'sur, and also tafsir bil Ar-Ra'i. Tafsir bil Ma'sur wa kadzalika tafsir bil Ra'i. Nah, setelah tadi kita bicara tentang Harun ar-Rasyid, nah kemudian digantikan oleh Al-Ma'mun. Nah, yang mana Al-Ma'mun ini dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Nah, pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, penerjemah buku-buku asing itu digalakkan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan juga penganut agama lain yang ahli. Dan juga Al-Ma'mun itu banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besar terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah tadi, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Nah, pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang mana permulaan lahirnya ilmu pengetahuan itu sebenarnya itu telah lahir pada masa sebelum dinasti Abbasiyah, yang lebih tepat pada masa Yunani kuno. Akan tetapi keilmuan itu berkembang pesat pada saat masa Daulah Abbasiyah, terutama pada masa Al-Ma'mun ini. Jika diteliti, sebenarnya ilmu telah ada pada permulaan manusia, atau lebih tepat pada zaman manusia purba. Ya. Nah, pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ini, untuk memfokuskan penerjemah naskah-naskah asing, itu dibentuklah Badan Penerjemah dan Pensyarah, serta para penjual kertas untuk menjaga agar naskah kuno itu tuh tidak sampai punah dan dipindahkan ke bahasa Arab. Ketua penerjemah adalah pada saat itu Hunain bin Ishaq. Nah, kemudian bukan hanya membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama, yang mana pada saat khalifahnya beliau ini, ilmu dan metode tafsir itu mulai berkembang, terutama dua metode penafsiran atau bitoriko ini, yaitu tafsir bil Ma'sur wa kadzalika tafsir bil Ra'i. The golden age of the Abbasid dynasty occurred during the seven caliph after Al-Mansur, namely the first Al-Mahdi, and also Al-Hadi, Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasir, and Al-Mutawakkil. During this time, Islamic history reached its peak of glory. Various science grew and developed rapidly and become the main foundation for the development of science in the following year. Nah, masa keemasan dinasti Abbasiyah itu terjadi pada masa 7 khalifah setelah Al-Mansur, yaitu ada Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakkil, yang mana pada masa-masa tersebut sejarah Islam itu mencapai puncak kejayaannya, atau tadi kita bilang the glory. Berbagai ilmu pengetahuan itu tumbuh dan berkembang pesat serta menjadi landasan utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada tahun-tahun berikutnya. Okay, the next we will talk about the role of Muslim scientific Islamic science discipline, atau peran ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah.
dalam menginspirasi dunia dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu dapat dipetakan menjadi dua, yakni disiplin ilmu keislaman dan juga ilmu umum. Yang nanti akan kita bahas mengenai ilmu apa aja sih yang termasuk ilmu keislaman dan apa aja disiplin ilmu umum. Okay, now we will talk about Islamic science discipline. Is there kalam science, hadis science, fikih science, tafsir science, and also tasawuf science. Nah, Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin ilmu keislaman. Nah, disiplin ilmu keislaman itu yang pertama ada ilmu kalam, yang mana ilmu kalam ini ada dua orang yang masyhur. Yang pertama itu Abu Hasan al-Asy'ari dan yang kedua itu ada Abu Abdul Mansur al-Maturidi. Nah, ilmu kalam yang dikembangkan itu keduanya memiliki pengaruh luas di dunia Islam sampai sekarang. Ilmu kalam al-Asy'ari dikenal dengan paham Asy'ariyah, sementara ilmu kalam al-Maturidi disebut dengan paham al-Maturidiyah. Okay, the second is ilmu fikih. Yang kita ketahui ilmu fikih empat mazhab. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah itu dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab, yaitu ada Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi, kemudian Imam Malik, mazhabnya Maliki, terus Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, dan Imam Hambali, mazhabnya Hambali. Kemudian yang ketiga, the third is ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf yang muncul dan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah ada Zulnun al-Misri, Siri al-Sakoti, dan Abu Yazid al-Bustami, Junaid al-Baghdadi, kemudian Abu Sa'id al-Kharraz, dan juga al-Mansur al-Hallaj. Nah, kemudian ilmu hadis, nomor 4 yaitu ilmu hadis yang biasa dikenal dengan kutubus sittah. 6 kutubus sittah yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian the 5 is ilmu tafsir. Nah, pada ilmu tafsir ini ilmu yang berkembang untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, pada awal masa dinasti, ilmu tafsir itu menjadi bagian dari ilmu hadis. Para ulama memahami isi Al-Quran dari hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis. Nah, pada perkembangan berikutnya, tafsir Al-Quran itu mulai dibukukan terpisah dengan kitab hadis. Okay, next is about general science discipline atau disiplin ilmu pengetahuan umum. Nah, is there eight ilmuwan philosopher scientists who had a high influence on the development of science. The first is Al-Khwarizmi. Bidang ilmu pengetahuannya ada matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Nah, buku yang dikenal yaitu buku yang berjudul Kitab Al-Mukhtasar fil Hisab al-Jabar wa al-Muqabalah. Kemudian yang kedua ada the second is Jabir Ibnu Hayyan. Bidang ilmu pengetahuannya yaitu dari kimia, ilmu bumi, astrologi, astronomi, fisika, dan obat-obatan. Nah, Jabir Ibnu Hayyan ini dikenal karena bukunya yang berjudul Al-Kimia yang merupakan yang menjadi rujukan pengembangan bidang kimia. Kemudian yang ketiga, the third is Al-Kindi, tentang obat-obatan, matematika, astrologi, musik, optik. Nah, yang membuat Al-Kindi ini masyhur yaitu filosof pertama yang mengenalkan filsafat ke dunia Islam. Kemudian ada Al-Farabi tentang logika, matematika, ilmu alam, ilmu politik, dan musik. Beliau ini dikenal karena filosof pertama yang menyelaraskan Islam dengan filsafat Yunani. Nah, yang kelima yaitu Al-Biruni, yaitu beliau menemukan tentang astronomi, fisika, farmasi, matematika, dan geodesi, yang mana beliau itu masyhur karena mengembangkan ilmu bumi sehingga dikenal sebagai bapak geodesi dunia. Nah, yang keenam ada Ibnu Sina, yaitu beliau tentang ilmu kedokteran.
Nah, beliau masyhur dengan bukunya Al-Qanun Fiktif yang mana menjadi referensi utama bagi ilmu kedokteran. Yang ketujuh itu ada Al-Ghazali, itu beliau tentang kedokteran, psikologi, hukum dan tasawuf. Ya, yang mana beliau itu masyhur karena menantang filsafat dan meletakkan dasar-dasar tasawuf Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, yang kedelapan ada Ibnu Rushdi. Beliau membahas tentang kedokteran hukum, yang mana beliau itu masyhur akibat bukunya, karena bukunya yang berjudul tentang Kuliatul fi At-Tib yang menjadi buku wajib di fakultas-fakultas kedokteran. Okay, the last content we will talk about beauty and art, attention to art and culture. Musical instrument inherited from Islamic music during the Caliphate era. The first is the al-bokiu or al-boka. The second is guitar, harp, and oud modern guitar. The third is their hurdy-gurdy and stringed keyboard musical instruments. And the last is timpani, nakar, and nakareh timpani musical instrument or tambur or drum. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah dan kontribusi peradaban Islam. Nah, pada para khalifah Abbasiyah itu terhadap seni budaya itu sangat besar, yaitu mencakup syair-syair, seni musik, arsitektur, kaligrafi, dan penjilitan buku. Nah, kemudian bidang syair yang terkenal itu mungkin sering nggak asing ya menurut kita, yang Abu Nawas, Ilahilas di situ. Kemudian ada Ibnu Muqaffa yang mana keturunan Persia yang hidup sezaman dengan Khalifah Har-Rasyid itu Al-Basar Ibnu Barda. Nah, kemudian pusat kegiatan ilmu kesenian pada saat itu, kalau untuk seni itu ada di Hijaz, di Makkah, Madinah, kemudian Irak, Mesir, Suriah, Ghazna, Hataib, Istana. Nah, kemudian untuk musik, nah karena ada perbedaan penggunaan musik dari para ahli fikih, hukum ahli fikih itu tidak begitu berpengaruh pada pemerintah Abbasiyah di Baghdad. Hal ini tuh berbeda dengan kebijaksanaan pada saat dinasti Umayyah di Damaskus. Salah satu buktinya adalah sebuah minat yang diberikan oleh Mahdi. Nah, internal para ulama Islam itu terdapat dua pendapat yang bertolak belakang tentang musik. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan. Sampai saat ini pun masih menjadi pendapat yang bertolak belakang. Pada kenyataannya, proses penyebaran agama Islam segenap penjuru Jazirah Arab, Persia, Turki hingga India itu diwarnai dengan tradisi musik, selain dengan telah melahirkan sederet musisi ternama. Nah, kemudian alat musik yang diwariskan oleh musisi Islam di zaman kekhalifahan dan kemudian dikembangkan musisi Eropa pasca Renaissance. Yang pertama itu ada al-bokiu atau al-boka, yang mana keduanya itu merupakan alat musik tiup terbuat dari kayu berkembang di era keemasan Islam. Nah, kemudian yang kedua itu ada gitar, kecapi, dan oud gitar modern, yang mana itu merupakan turunan dari alat musik berdawai empat yang dibawa oleh masyarakat muslim setelah dinasti Umayyah menaklukkan semenanjung Iberia. Kemudian yang ketiga ada hurdi-gurdi dan instrumen musik keyboard gesek. Nah, hurdi-gurdi ini boleh dibilang sebagai nenek moyang alat musik piano, yang mana alat musik ini tuh ternyata juga merupakan warisan dari peradaban Islam di zaman kekhalifahan. Instrumen yang mirip dengan hurdi-gurdi pertama kali disebut dalam risalah musik Arab. Nah, kemudian yang mana manuskrip itu tuh ditulis oleh Azirikli pada abad ke-10, yang mana dikenal sebagai alat musik organ jarak jauh. Nah, yang keempat itu ada timpani, nakar, dan nakerah, alat musik timpani, tambur atau genderang. Yang mana cikal bakal timpani berasal dari nakare Arab, alat musik pukul yang diperkenalkan oleh benua Eropa. Nah, dan adapun biola pertama kali itu berasal dari rebek dan ditemukan pada abad ke-10. Yang cikal bakal biola itu adalah rebab yang merupakan alat musik khas Arab itu tadi. Nah, Al-Farabi merupakan penemuh rebab itu.
Okay, the next, the conclusion. The Abbasid dynasty was an Islamic caliphate that has reached the part of the glorious. The Abbasid dynasty, the heyday of the Abbasid dynasty reached the peak during the reign of Harun al-Rashid. And also, science was growing, especially with movement to transit Greek text. This ultimately gave birth to reliable scholars such as Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina. Apart from that, the Baitul Hikmah library was also built during the time of Abu Ja'far al-Mansur, so that science developed rapidly, such as philosophy, mathematics, and literature. Apart from that, there was still a lot of knowledge that developed during that period, so that this area is called the Golden Age. Nah, dari itu kita tahu bahwasanya dinasti Abbasiyah itu merupakan khalifah Islam yang telah mencapai puncak kejayaan. Ya tadi dari mulai pemerintahnya Harun ar-Rasyid, ilmu pengetahuan itu begitu berkembang, apalagi dengan gerakan penerjemah naskah-naskah Yunani. Nah, hal ini pun pada akhirnya akan melahirkan ulama-ulama handal seperti yang kita tahu ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Nah, di masa dinasti Abbasiyah ini juga telah dibangun perpustakaan Baitul Hikmah pada masa Abu Ja'far al-Mansur, sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat pada seperti filsafat, matematika, dan sastra. Nah, selain itu, masih banyak lagi ilmu yang berkembang pada masa tersebut sehingga zaman itu bisa dibilang the golden age. Dan juga dari segi seni, nah salah satunya ada kemajuan di bidang seni yang dapat dilihat dari syair-syair, seni musik, arsitektur, dan kaligrafi. Okay, that's enough for me. Thank you. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Nun wal qalim wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.